Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalim Masada dari Akademi Kripto. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan teknologi blockchain. Di video kali ini kita akan membahas mengenai the history of Bitcoin atau sejarah dari Bitcoin. Kita tahu teman-teman sekarang hampir semuanya, saya yakin yang melihat channel ini sangat melek dengan aset cryptocurrency dan memiliki Bitcoin. Namun apa yang membuat Bitcoin aset yang dulunya tidak dikenal oleh semua orang sampai ratusan juta orang memilikinya, ini bisa lahir. Jadi kita nggak hanya lihat dari perspektif, oh ini akan up only, oh ini suatu saat akan memiliki harga sampai 1,6 miliar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak berpikir ya, ini sebenarnya apa? Karena sebelumnya udah dijelasin mengenai teknologi blockchain, maka dari itu kita tidak akan pernah memiliki keyakinan yang tinggi karena pengetahuannya ini nggak ada. Sehingga apa? Kita mudah panikan nih ketika kita dikocok atas bawah ya, harganya naik turun. Karena in the end of the day kita yakin bahwa kripto dan Bitcoin ini adalah aset masa depan yang akan terus mengalami peningkatan nilainya. Nah, berbicara mengenai sejarah Bitcoin, maka tidak bisa dilepaskan dengan perubahan sistem moneter dunia yang sangat masif. Kita mengetahui bahwa dulu untuk mencetak uang dalam jumlah tertentu, ini harus disesuaikan dengan persediaan emas yang dimiliki oleh setiap negara tertentu. Nah, itu berubah setelah gold standard ini dilepas di tahun 1971 atau kita mengenalnya dengan the Nixon Shock. Dan setelah kebijakan moneter dunia yang sangat kontroversial tersebut disahkan, kita melihat banyak sekali krisis-krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Jadi kita mengetahui bahwa kebijakan moneter yang sangat ekstrim ini pada saat itu menyebabkan banyak sekali krisis-krisis perbankan, krisis-krisis ekonomi, hingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan kerusuhan di berbagai dunia. Menyadari dunia yang tidak baik-baik saja karena perubahan yang sangat masif tersebut, akhirnya banyak pelaku kriptografi yang melihat bahwa something is not right dengan sistem keuangan yang ada saat ini. Akhirnya pada tahun 1980, David Chaum, seorang pelaku kriptografi, mengembangkan alat pembayaran yang namanya DigiCash. Namun DigiCash pada saat itu perkembangannya sangat terhalang karena it's way ahead of its time. Artinya apa? Teknologinya terlalu canggih untuk kebutuhan pada saat itu dan juga pengembangan teknologi yang masih belum secanggih sekarang. Dan pada saat itu konsep dari DigiCash sendiri sangat berbeda dengan Bitcoin. Karena DigiCash ini sangat tersentral, tergantung berapa banyak ya peredaran yang mau dibuat dan juga tidak menggunakan sistem ledger atau buku besar. Sehingga secara konsep meskipun sama-sama uang digital ini sangat berbeda dengan Bitcoin. Akhirnya penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran digital atau alat spekulasi atau alat penyimpan nilai itu tidak berlanjut sampai akhirnya di tahun 2008 terjadi GFC atau Global Financial Crisis karena housing bubbles di US. Dan setelah saat itu akhirnya kita tahu yang ada saat ini muncul, yaitu adalah Bitcoin. Bitcoin sendiri diciptakan pada tahun 2008 meskipun sudah dikembangkan sejak tahun 2007. Jadi pada tahun 2008 ada seorang individu yang anonimus atau sekelompok anonimus yang bernama Satoshi Nakamoto memposting white paper yang berjudul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Yang mana pada saat itu sangat heboh karena orang ini masih skeptis ya dengan adanya mata uang kripto. Pada awal pengembangan dari Bitcoin, Satoshi ini sangat aktif sekali di P2P Foundation, yaitu adalah forum di mana mereka berbagi informasi mengenai teknologi, kriptografi, dan lain sebagainya. Jadi pada awal-awal pengembangan Bitcoin, Satoshi ini masih sering ya berkomunikasi dengan berbagai anggota dalam forum tersebut. Dan anggota pada forum tersebut ini awalnya masih skeptis dengan penemuan Satoshi. Karena selama ini pengembangan teknologi kriptografi itu selalu terkendala oleh satu kendala, yaitu adalah masalah double spending. Double spending merupakan masalah yang menjadi momok besar dari para pelaku kriptografi. Karena bisa saja seorang pihak ini menghijack transaksi tertentu dan membuat ya seolah transaksi ini tidak terjadi. Itu adalah masalah dari double spending
Yang mana kemudian masalah tersebut bisa diatasi dengan sistem verifikasi yang diciptakan oleh Satoshi. Sehingga akhirnya lahir konsensus proof of work. Jadi para quotes on quotes ya, penambang atau validator transaksi ini, mereka harus mengeluarkan tenaga komputasi yang tinggi. Supaya apa? Supaya bisa memvalidasi transaksi. Dan ketika mereka berhasil memvalidasi transaksi, ini mereka memperoleh reward, yaitu koin yang berhasil ditambang. Konsensus proof of work atau POW sendiri ini secara otomatis membuat mining difficulty atau kesulitan untuk menambang Bitcoin ini makin lama makin tinggi. Sehingga ini menciptakan economic model yang sangat baik. Itu kenapa ya banyak orang yang masih berbondong-bondong ya menambang Bitcoin. Bahkan ketika Bitcoin ini sudah habis untuk ditambang, ini mereka masih bisa memperoleh keuntungan jadi validator transaksi. Itulah mengapa banyak orang yang menganggap bahwa Bitcoin ini merupakan bisnis model terbaik yang ada di dunia. Meskipun dianggap keren dan juga quotes on quotes ya sangat revolusioner oleh para pelaku kriptografi, namun banyak pihak yang pada saat itu bingung. Kira-kira Bitcoin ini fungsinya apa? Apakah bisa untuk alat tukar, ataukah bisa untuk investasi, atau hanya spekulasi bodoh di internet? Sampai akhirnya pada tahun 2010, Laszlo Hanyecz, itu adalah seorang developer, seorang programmer, ini bersedia menukarkan 10.000 Bitcoin yang dia miliki pada saat itu untuk 2 kotak pizza. Dan ya kita bisa hitung ya, sekarang nilainya itu 10.000 Bitcoin udah sangat fantastis hingga setiap tahunnya diperingati sebagai Bitcoin Pizza Day. Nah pasti banyak berpikir ya 10.000 Bitcoin ini dinilai ATH-nya pasti sudah ratusan juta dolar ya. Kok mau dulu ditukarkan dengan 2 kotak pizza? Ya karena pada saat itu Laszlo, sang programmer ini bingung ya. Ini kira-kira Bitcoin ini bisa dijadikan apa? Dan akhirnya ya setelah adanya transaksi tersebut, tiap tanggal 22 Mei selalu diperingati sebagai Bitcoin Pizza Day. Karena hari itu merupakan hari yang bersejarah, hari yang sangat revolusioner, di mana ada seorang individu di muka bumi ini yang akhirnya bertransaksi langsung menggunakan Bitcoin. Jadi itu adalah suatu langkah yang berani ya, yang diambil dan menjadi pelopor banyak sekali pihak, banyak sekali orang untuk melihat Bitcoin ini sebagai suatu alat yang memiliki nilai yang tinggi, bukan hanya sekedar sebagai spekulasi bodoh di internet. Melihat Bitcoin yang memiliki fungsionalitas tertentu pada saat itu, akhirnya orang-orang di forum ini memperjualbelikan Bitcoin. Sehingga akhirnya lahir exchange pertama Bitcoin di dunia yang namanya itu adalah bitcoinmarket.com. Itu adalah exchange yang memang dulu sangat sederhana ya, order booknya juga tidak secanggih sekarang, tidak automatisasi seperti sekarang. Namun itu adalah tempat pertama yang bisa memperdagangkan Bitcoin hingga akhirnya muncul berbagai exchange seperti Mt. Gox di tahun 2014 yang akhirnya berkasus ya dan menghilangkan banyak sekali ya dana dari customer pada saat itu. Dan semenjak saat itu ya sistem perdagangan Bitcoin di centralized exchange menjadi secanggih sekarang. Kalau sekarang kan tinggal bisa tutup mata ya kita beli Bitcoin atau kita bahkan bisa membuat bot-bot tertentu untuk DCA Bitcoin di harga-harga tertentu. Jadi sekarang jauh lebih canggih daripada dahulu kala yang masih saya bilang sistemnya sangat jadul ya, sangat dinosaurus. Perkembangan cryptocurrency terutama Bitcoin sendiri memang mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Berbagai negara sudah merangkul Bitcoin, bahkan adopsinya sampai di level dijadikan legal tender. Ada juga negara yang akhirnya penduduknya bisa selamat karena mengadopsi Bitcoin, ya, selamat dari nilai inflasi yang sangat tinggi. Atau ada negara juga yang masih skeptis dan juga masih marah dengan adanya Bitcoin itu sendiri. Tapi kita nggak bisa selamanya menolak perkembangan teknologi yang sangat masif ya. Karena menolak Bitcoin, menolak kripto, menolak blockchain ini sama saja dengan menolak internet pada tahun 90-an. Cepat atau lambat semua akan masuk dalam jaringan blockchain. Dan pilihannya kita tinggal mau adopsi, mau belajar, atau kita mau tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena awal-awal Bitcoin itu sifatnya masih P2P, player versus player, ya, player to player. Ya.
hanya saya punya Bitcoin, kamu Bitcoin, ayo kita transaksi. Kemudian akhirnya B2B, ya, business to business. Udah masuk exchange, udah bisa dicuanin, dan semua korporasi-korporasi ini akhirnya melirik Bitcoin. Tapi di masa yang akan datang, dan sekarang sudah mulai terjadi, ini kita melihat fenomena B2G atau business to government, di mana para exchange ini akhirnya bekerja sama dengan para pemerintah, atau para pemilik project ini juga bekerja sama dengan para pemerintah untuk kemudian membuat sinergi di dalam industri blockchain ini. Sehingga adopsi massal yang mana sangat diimpikan oleh para pelaku kriptografi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu ini bisa kecapaian akhirnya di masa yang akan datang. Jadi itu adalah sejarah singkat mengenai Bitcoin. Semoga